Gereja juga perlu menyadari, tidak bisa kita mengatakan, oh saya tidak urus campur masalah keuangan. Kalau itu jemaat kita, itu kita harus mau juga untuk terjun. Mencari pengobatan seperti yoga, meditasi, hipnoterapi, melukat, apakah itu boleh? Termasuk setan bisa pakai AI, setan bisa pakai internet dan seterusnya ya. Sehingga itu kenapa? Waspada. Ya Pak Henry, Ya, banyak Kias. pertanyaan dari jemaat yang bergumul akan perjuangan kesulitan dalam hidup. Kiranya Pak Henry boleh menjawab pergumulan ini. Berkat, ya. Yang pertama Pak, pengampunan adalah satu tema terpenting di dalam Alkitab dan harus pula kita jalankan sebagai umat percaya. Namun demikian, bagaimana jika ada orang yang secara hukum bersalah dan sudah kita ampuni secara personal? Apakah kita juga seharusnya mengampuni orang tersebut dari segi hukum? Apabila berjalan atau tidaknya proses hukum tersebut berada pada keputusan kita untuk melanjutkan atau tidaknya proses hukum tersebut. Terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk hal ini ya pertama-tama kita perlu membedakan dulu ini perkara apa, pidana atau perdata. Ya, karena kalau pidana itu prinsipnya adalah negara memegang pedang ya, berada dalam kewenangan negara ya untuk menjalankan keadilan. Ya, jadi kalau pidana itu bukan sekedar masalah untung rugi, gitu ya, lebih daripada sekedar untung rugi. Nah, kalau perkara perdata, ini Vikaris Kias ya, ini pun perlu dibedakan lagi ya. Ini perkara perdatanya itu dengan sesama saudara seiman, ya, atau perkara perdatanya itu dengan yang bukan orang Kristen, ya, karena perlakuannya akan berbeda. Contoh yang paling relevan itu ada di 1 Korintus pasal yang ke-6, ya, kalau kita lihat sama-sama di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Itu kan Paulus sangat-sangat mempermasalahkan ya, bahkan menyalahkan ya, kalau kita mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Tapi di sini konteksnya adalah perkara perdata, dan ini konteks keduanya adalah sesama sesaudara seiman. Ya, jadi kalau perkara perdata itu terjadi di antara sesama saudara seiman, gereja harus bisa menyelesaikan. Nah, ini penting ya, jadi bukan berarti kalau terjadi sama saudara seiman, ya sudahlah kan kita orang Kristen ya mengampunilah, nggak usah diproses, juga tidak loh. Gitu ya, jadi kalau perkara perdata di antara saudara seiman, gereja harus bisa memutuskan. Ya, kalau kemudian pihak yang merugikan itu tidak mau dengan gereja, bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Gitu ya, gereja bisa bersama-sama mendoakan kepada Tuhan, yang meminta Tuhan yang menindak. Dan percayalah, ditindak oleh Tuhan itu jauh lebih menyusahkan daripada ditindak oleh sesama saudara seiman gitu. Jadi gereja juga tidak ditinggalkan Tuhan itu tidak berdaya. Ya, sehingga menjadi masalah ya kalau antara saudara seiman dibawa kepada pengadilan. Ya, karena berarti gereja ini gimana ini? Ya, sama seperti kalau urusan dalam negeri misalnya gitu ya, kemudian orang luar yang cawe-cawe. Ya, itu melanggar, kita sebagai bangsa Indonesia akan merasa, kamu kok gitu sih? Ini kan bukan urusanmu. Begitu ya, sehingga akan sangat mengherankan kalau justru kita meminta orang luar gitu ya untuk menyelesaikan masalah di Indonesia apa gitu ya. Enggak, seharusnya pemerintah Indonesia sanggup menyelesaikan masalah di antara rakyat Indonesia. Ya, demikian juga sama ya, orang Kristen gereja harusnya bisa menyelesaikan masalah perdata di antara orang percaya. Loh, kalau pidana kok dibawa ke pemerintah, ya kan tadi pemerintah adalah alat Tuhan di dalam memegang pedang. Ya, tapi kalau konteksnya ini saya nggak tahu ya, tadi itu apakah perdata, saya sih duga perdata, cuman apakah kemudian dengan orang Kristen atau tidak gitu ya. Kalau dengan orang Kristen saran saya sih jelas jangan, begitu ya, pergi ke gereja, dan ini ya gereja juga perlu menyadari, tidak bisa kita mengatakan, oh saya tidak urus campur masalah keuangan. Kalau itu jemaat kita, itu kita harus mau juga untuk terjun loh. Ya kan, itu bagian dari kesaksian, jadi nggak bisa juga, oh saya ini hanya menginjili. Ya, urusan begini bukan urusan gereja gitu ya. Oh tidak. Ya, karena itu justru akan menghambat kesaksian gereja juga gitu. Kalau orang Kristen saling mengadukan satu dengan yang lain dalam pengadilan, ya itu mempermudah atau menghambat kesaksian penginjilan tuh pertanyaannya itu. Ya, tetapi kalau misalnya tadi ini kasusnya bukan dengan orang Kristen, ya karena tadi dia mengatakan sudah diampuni ya, dia ya sudah sih, saya rasa nggak harus dilanjutkan. Karena toh juga dia sudah mengampuni. Ya, dan yang kedua ini masalah perdata. Gitu ya, jadi tidak harus yang bersangkutan itu meneruskan di pengadilan. Saya terus terang, saya tidak percaya kejadian supranatural seperti santet, kerasukan, dikuasai roh jahat dan seterusnya.
Karena dalam ilham misalnya dari roh jahat atau dia punya ilmu sakti dan sebagainya, misalnya orang yang bisa melihat sesuatu, orang cari pesugihan di gunung dan sebagainya, saya sama sekali tidak percaya. Makanya saya tidak percaya akan praktek-praktek okultisme yang melibatkan ilmu gaib, roh halus, kuasa kegelapan. Bagi saya itu semua hanyalah praktek-praktek menipu. Saya lebih percaya bahwa roh jahat itu ada, tapi bukan kejadian yang seperti tadi. Roh jahatnya itu hanya menipu manusia seperti menggoda, tipu daya, dan seterusnya. Yang saya percaya ketika zaman Yesus, roh jahatnya itu masih dibebaskan, maka roh-roh itu bisa merasuki orang-orang pada saat itu. Contohnya orang yang tuli, orang yang di Gerasa itu, lalu seperti kisah perempuan yang bungkuk, dan ketika Yesus sudah mati dan bangkit, kuasa roh jahat itu sudah dibatasi, hanya bisa sebatas menipu dan menggoda supaya manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya, sebagai orang Kristen, apakah statement saya di atas itu benar? Yang kedua, apakah boleh seorang Kristen, misal dia lagi terkena stres atau terkena mental atau depresi, lalu dia mencari pengobatan seperti yoga, meditasi, pengobatan hipnoterapi, yang katanya mengosongkan diri atau ke alam bawah sadar, atau bahkan yang sekarang lagi tren, yaitu melukat ke Bali. Apakah itu boleh? Dan ketegasannya itu di mana? Apa kuncinya di mana saya harus menjadi orang Kristen yang tidak mendukakan hati Tuhan? Ya, oke, terima kasih ya. Pertanyaan ini keluar dari satu kerinduan yang baik begitu ya. Ya, pernyataan tadi ada benarnya dalam pengertian bahwa memang kuasa kegelapan sudah dibatasi ya. Gitu ya, kuasanya sudah dibatasi, tidak lagi semerajalela seperti dulu, dan saya percaya di mana gereja itu ada, apalagi kalau gereja itu berakar gitu ya, maka semakin kuasa kegelapan itu akan dibatasi. Tetapi tidak tepat kalau dikatakan bahwa dibatasi dalam pengertian sekarang hanya bisa menipu. Karena Yesus sudah mati dan bangkit, tidak bisa lagi melakukan lebih daripada itu, termasuk memberikan kesugihan dan seterusnya. Ya kenapa seperti itu? Karena sederhananya ya, kisah para rasul itu kan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Yesus mati dan bangkit. Ya, dan dalam kisah para rasul ternyata masih ada loh. Tadi saya sempat pada waktu saya mendengar pertanyaan, saya sempat coba mencari. Ya seperti misalnya kisah para rasul pasal ke-16. Ya pada waktu Paulus di Filipi. Gitu ya, saya bacakan kisah para rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya, dan dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Gitu ya. Ya mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah Maha Tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Ya hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Celakanya tuan-tuannya marah gitu ya, gak dapat lagi keuntungan dan Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Jadi masih ada. Ya kan, sekali lagi tentunya ini peristiwa yang terjadi setelah Yesus mati dan bangkit. Juga ada dalam kisah para rasul, misalnya itu Elimas ya yang di Siprus gitu ya, kemudian juga itu ditengking oleh Paulus. Jadi masih ada ya, kuasa-kuasa kegelapan masih ada, lebih terbatas betul, khususnya di mana gereja masuk dan berakar, tetapi bukan hanya sekedar bisa menipu daya, meskipun memang sangat terbatas. Ya tidak gampang kemudian merasuk orang Kristen begitu ya. Tetapi bukannya itu tidak ada dan bukannya hanya bisa sekedar menipu daya. Mengenai tadi ya, ketika stres ada beberapa hal yang saya kurang paham sih, seperti melukat itu apa, tapi sebagai batasannya saja, hati-hati yang pertama kalau saudara diminta mengosongkan pikiran. Gitu ya, beda antara menenangkan pikiran dengan mengosongkan pikiran, itu dua hal yang tidak sama. Ya sehingga bahaya kalau saudara mengosongkan pikiran, karena harusnya kita tuh waspada. Ya, orang Kristen diminta itu untuk waspada, orang Kristen diminta untuk mencari kehendak Tuhan begitu ya. Dan mau itu waspada, mau itu mencari kehendak Tuhan, menuntut keaktifan akal budi, bukan pengosongan akal budi. Dan yang kedua, hati-hati kalau saudara diarahkan untuk meminta sesuatu gitu ya kepada ya yang bukan Tuhan gitu ya, kepada yang bukan Tuhan gitu. Jangan ke sana. Ya, jangan ke sana ya, sehingga ya mesti tahu batasannya ya, sebatas apa aktivitas itu, apakah menolong kita untuk menenangkan pikiran gitu ya, ataukah mengosongkan pikiran ya, apakah itu sebatas melatih tubuh kita, mendisiplin tubuh kita, atau mengundang kuasa-kuasa apapun masuk ke dalam diri kita gitu ya. Yang kedua ya jangan, yang pertama ya silakan aja.
Efesus 6 ayat 12 itu. Ini tentang powers and principalities. Itu berupa apa ya hari ini, Pak ya? Jadi sebetulnya ya, kuasa-kuasa kegelapan itu sangat nyata. Ya, bahkan kalau dikatakan saat ini ketika kita lagi merekam acara Fokus tidak ada kuasa kegelapan dalam ruangan ini, jangan-jangan ada sih. Gitu. Tapi kan ya tadi ya, mereka sangat terbatas, tidak bisa tiba-tiba mengganggu kita, mematikan lampu dan seterusnya begitu. Ya, tapi Efesus mengingatkan kita ya, ada masa-masa tertentu itu yang disebut sebagai hari yang jahat. Ada masa-masa tertentu di mana kuasa kegelapan tadi ditarik sedikit batasannya. Contoh yang gampang terkenal meskipun jangan dimengerti sama Ayub. Ya, ada masa-masa tertentu dikasih batasannya diangkat sedikit. Nah, kita mesti siap. Ya, jadi gereja secara umum dalam sejarah kita melihat Tuhan melindungi. Ada masa-masa tertentu Tuhan mengizinkan gereja dianiaya misalnya. Ya, demikian juga ada masa-masa tertentu dalam hidup pribadi kita ya. Kita diizinkan untuk mengalami kesulitan yang tidak umum misalnya. Begitu ya. Nah, pada masa-masa seperti itu sejauh mana kita siap. Jadi dua ekstrim yang mesti dihindari. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan iblis ya, nih roh ngantuk lah, nih roh apa, sepertinya kita nggak bersalah. Cuman juga yang kedua nih Vikaris Kias, jangan juga kita sepertinya mengabaikan tidak ada peran iblis di sana gitu. Ya sih kalau dikatakan ya, apakah hari ini misalnya kekristenan itu diajarkan untuk ya katakanlah membunuh yang bukan Kristen, kemudian bisa mendapatkan upah? Tidak sih, karena Alkitab mengatakan lawan kita kan adalah kuasa-kuasa di udara ya. Kita bukan melawan darah dan daging, ya kita melawan kuasa-kuasa di udara. Ya jadi kita juga mesti aware ya, iblis itu ada dan kita jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Ya, itu yang saya tangkap yang Pak Henry jawab itu kebanyakan berkaitan dengan individu ya. Dan tadi saya mengatakan gereja juga, Tuhan bisa mengizinkan ada pembakaran gereja, gitu ya, penganiayaan orang Kristen. Bagaimana dengan maksudnya evil yang beneran terjadi gitu, misalnya dari pemerintah tertentu, atau misalnya kalau itu terlalu jauh, padahal itu sangat real, misalnya teknologi, sosial media, AI begitu. Bukankah itu betul-betul terasa begitu, orang kecanduan, orang itu tidak dapat likes, dia bisa bunuh diri begitu. Itu kan saya nangkapnya itu betul-betul lebih real dan itu kayaknya lebih nyambung sama yang namanya powers and principalities dibanding secara umum kalau orang bicara roh jahat itu oh ya saya digoda. Hanya kayak dosa-dosa pribadi begitu. Yang sebetulnya juga dia nggak terlalu tanda kutip begitu ya, nggak terlalu ngaruh dengan orang sekitarnya, sedangkan sosial media, AI dan sebagainya itu pengaruhnya tuh masif begitu. Nah, dalam hal ini kita perlu membedakan ya. Jadi bukannya semua ini berasal dari setan, dari setan gitu ya. Tapi setan bisa memakainya. Itu bagian dari tipu dayanya itu. Ya bagian dari tipu daya iblis, dan ini juga kita harus hati-hati ya. Seringkali kan jemaat paling sering tanya boleh atau tidak boleh. Begitu ya. Ya, bukannya tidak boleh, tanya boleh atau tidak boleh. Ya, tapi yang kita mesti hati-hati, setan itu bisa memakai hal yang boleh untuk menjatuhkan kita. Gitu ya. Setan tidak hanya bisa memakai hal yang tidak boleh, hal yang pasti salah untuk menjerumuskan kita. Setan bisa memakai hal yang boleh. Mengasihi istri berlebihan. Istri meninggal nggak siap. Mengasihi anak berlebihan, begitu ya. Temennya nakal sama anak, kita suruh anaknya misalnya itu menjenggong, begitu ya. Jadi setan tuh bisa memakai apapun. Ya termasuk tuh setan bisa pakai AI, setan bisa pakai internet dan seterusnya ya. Sehingga itu kenapa? Waspada. Ya, jadi bukan berarti semua itu dari setan sehingga kita tidak boleh pakai, tapi ya resiko ya kalau kita dengan porsel ini baik kok. Ya ini netral kok. Loh iya. Ya internetnya netral, AI-nya netral, tapi manusia yang membuat AI itu tidak netral. Dan selain manusia juga ada kuasa kegelapan yang bisa memakai manusia untuk memakai AI itu secara tidak benar. Ya sehingga dalam pengertian itu ya, begitu ya, aware dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ini kan istilah beberapa ya Pak ya, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu apa dibedakan atau sama itu? Di satu sisi memang kalau kita belajar ya mengenai demonologi ya, sepertinya memang ada hierarki ya, di antara malaikat itu ada hierarki. Nah cuman ini seperti yang juga sempat pernah kita bicarakan juga, Alkitab tidak banyak berbicara mengenai kuasa gelap.
Ya, tapi kita aware, ada hierarki, cuma sehingga hari ini penafsir posisi mayoritasnya dalam mengamini ada hierarki, cuman detailnya persisnya kayak apa. Ya kita nggak tahu sih. Ini kapten jenderal ini apa? Kita tidak tahu dan tidak perlu tahu sih. Yang penting kita harus aware. Contoh yang paling baik saya barusan teringat Screwtape Letters gitu misalnya ya. Ada setan senior, ada setan junior gitu. Meskipun sekali lagi ya, jangan dimengerti secara harafiah. Screwtape kan setan juniornya Wombut begitu ya. Ya, jadi ada tingkatan seperti itu gitu ya. Dan satu lagi ya, ketika penafsir seringkali menekankan ini bukan kita itu menyerang, gitu ya, lebih kepada kita itu berjaga-jaga. Jadi juga bukan berarti kita minta orang jangan pakai AI, orang jangan pakai ini, enggak juga sih. Tapi kita berjaga-jaga, aware ya hal yang baik pun, ya jangankan hal yang netral, hal yang baik pun kalau kita nggak aware bisa dipakai untuk ketidakbaikan kita itu. Pak Henry, ini pertanyaan sangat-sangat panjang, tapi harus dibacakan agar kita semua mengerti konteksnya, karena mungkin saja ini banyak orang tua Kristen khususnya juga mengalami. Saya ingin minta bimbingan Pak Henry. Saya orang tua dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama putri 15 tahun dan yang kedua putra 12 tahun. Saat ini saya perlu bimbingan bagaimana sebaiknya cara mendidik anak yang kedua. Saat ini anak saya usia 12 tahun sudah masuk masa pra-remaja. Saya sudah taruh kedua anak saya di sekolah Kristen dan juga bergereja di gereja Reform. Anak-anak saya sudah ikut sekolah minggu sejak usia 3 tahun. Harapan saya lingkungan yang baik dapat membentuk karakter yang baik. Kedua anak saya memiliki 2 karakter yang berbeda. Yang pertama mandiri dan memiliki passion untuk dapat membuktikan diri menjadi yang terbaik. Memiliki toleransi yang sedang saja. Jika ada yang kondisi yang masih bisa dirubah, dia akan mengusahakan untuk dapat memperbaiki keadaan. Anak saya yang kedua memiliki hati yang lebih lembut, mandiri tapi malas. Jadi kalau ada orang yang mau bantuin dia akan menerima bantuan dengan senang hati, cuek dan toleransi lebih tinggi dan cenderung menerima keadaan. Sejak anak-anak kecil dalam keluarga kami selalu mengajarkan anak-anak untuk dapat mengerjakan hal-hal kecil dengan benar. Harapannya itu bisa jadi kebiasaan yang baik. Hal-hal kecil seperti taruh piring kotor di tempatnya, taruh gelas di tengah meja bukan di tepi meja, habis makan kemasan buat tempat sampah. Kami juga buat jadwal dari bangun tidur sampai tidur apa saja yang harus dilakukan. Harapannya anak-anak ada guideline apa yang harus dilakukan. Pertama kami hanya memberikan teguran-teguran jika aturan-aturan tidak dilakukan. Anak saya yang kedua terlalu banyak ditegur sehingga dia merasa memang dia lahir untuk dimarahi. Dan akhirnya dia menganggap dimarahi adalah hal yang normal dalam hidupnya. Ada suatu kejadian karena saya mamanya merasa lelah menegur. Saya sampai bilang orang tua Kristen harusnya bisa tahan diri untuk bisa marah. Tapi terlalu banyak teguran buat marah jadi dosa. Jadi kalau dosa mama banyak, nanti mama masuk neraka. Kamu harus tahu bahwa kamu berkontribusi kalau sampai mama masuk neraka. Waktu itu anak saya umur 6 tahun. Yang sangat membuat saya kaget sekaligus terpukul, anak umur 6 tahun bisa pikir mau bunuh diri. Supaya mama nggak masuk neraka. Karena berasa teguran kurang berefek, maka mulai menjalankan reward and punishment. Anak saya yang pertama sangat antusias mengumpulkan banyak star atau reward. Anak saya yang kedua entah mengapa dia menumpuk banyak punishment hingga ia merasa harinya jadi berat. Tapi anak saya tetap menjalani semua punishmentnya dengan baik dan sambil menumpuk punishment yang baru. Rewardnya adalah uang, punishmentnya adalah pengurangan screen time gadget atau sesuatu yang buat dia ingat perbuatannya. Contoh taruh pakaian di lemari berantakan, jadinya bajunya lusuh, hukumannya 3 hari setrika baju sendiri. Anak saya sudah bisa setrika, cuci baju dan cuci piring. Hal itu bukan hal yang baru buat mereka. Ada kebiasaan yang saya lakukan yaitu dongeng sebelum tidur. Awalnya dongeng itu dengan cerita-cerita Alkitab. Anak-anak saya hafal semua ceritanya sehingga saya mengulang cerita yang sama, mereka protes. Setelah 10 tahun lebih cerita tiap hari, bahan ceritanya habis. Dan saya mulai mengarang cerita tentang disiplin, jujur, hemat, dan lain-lain. Yang membandingkan si A yang baik dengan si B yang buruk. Dengan harapan anak-anak akan mencontoh yang baik.
Di luar dugaan, anak saya yang kedua menghayati kondisi si B yang buruk dari cerita itu dan menganggapnya sebagai suatu kritikan yang saya sampaikan tiap malam. Sampai dia selalu mimpi buruk karena terasa tertekan. Ternyata dia selalu merasa bahwa si B itu adalah dia. Herannya dia masih tetap menumpuk punishment setiap harinya. Jadi anak saya yang kedua ini merasa hidupnya berat, penuh dengan kritikan dan tidak ada yang benar. Kami banyak meluangkan waktu untuk family time, hanya sekedar pergi ngafe, main board, atau liburan. Tapi kegiatan itu adalah suatu yang menyiksa buat anak saya yang kedua, karena dia tidak bisa main gadget dengan tenang bersama teman-temannya. Sekarang dia menjadi anak yang tidak peduli, baik terhadap keluarganya, sekolahnya, bahkan pengurangan fasilitas-fasilitas yang kami lakukan. Banyak hal yang kami merasa susah berkomunikasi dengan dia. Tiap obrolan kami mulai ditanggapi dengan pendek dan tertutup. Terakhir ini kami berusaha untuk tidak marah dan menuntut dia. Setiap dia melakukan kesalahan hanya menginformasikan bahwa perbuatannya tidak benar. Masalah dia mau memperbaiki atau tidak, kami tidak mengarahkan lagi. Biar saja dia menanggung akibatnya, berharap bisa menemukan kebenaran dari tindakan yang diambil. Saat ini saya merasa kehilangan anak saya. Karena dia hadir secara fisik saja, tapi terasa jauh sekali. Pak Henry pernah bilang, kita percaya bahwa anak-anak kita adalah anak-anak Allah. Menaruh di lingkungan Kristen memungkinkan suara Tuhan bekerja melalui banyak momen. Saya juga berkomunikasi dengan gurunya agar banyak orang yang membantu saya membesarkan anak saya di lingkungan Kristen yang baik. Dan saya percaya bahwa Tuhan bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Namun sebagai orang tua saya juga merasa bersalah hanya membiarkannya dan tunggu Tuhan bekerja. Minta tolong berikan bimbingan apa yang harus orang tua lakukan. Ya, pertama-tama terima kasih juga untuk sudah bertanya ya. Dan ya, saya juga melihat ibu ini sudah berusaha sedemikian rupa. Jawaban saya agak mengejutkan ya. Kalau saya mengatakan ibu harus datang di hadapan Tuhan dan bertanya, saya harus berubah di mana loh. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar Tuhan ubahlah anak saya ya. Dengan segala hormat ya, ibu ini perlu bertanya juga kepada Tuhan, ya saya ini salahnya di mana. Dan yang kedua, setelah bertanya kepada Tuhan, coba mulai bertanya juga kepada suami. Menurut kamu saya ini mendisiplin anak terlalu berat atau tidak? Nah, saya tidak tahu kan tadi kan tidak disinggung mengenai suami ya, tapi saya rasa yang pertama mesti tanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kesalahan saya mesti berubah dalam hal apa sebagai mama. Terus yang kedua, setelah tanya kepada Tuhan, coba tanya kepada suami. Ya, menurut kamu saya ini berlebihan gak? Kenapa kok anak kita seperti ini? Ya, apakah mungkin gara-gara saya yang berlebihan? Menurut kamu itu bagaimana? Dan yang ketiga, gitu ya, coba tanya juga di sekolah. Gitu ya, bagaimana anaknya di sekolah, apakah anaknya di sekolah sama dengan di rumah. Kalau di sekolah ternyata anak ini menjadi baik, di sekolah tanggung jawab. Nah, boleh ibu ini juga cerita kepada gurunya, kepada wali kelasnya, tapi bukan untuk sekedar Bapak Ibu Guru, apa yang Bapak Ibu Guru bisa bantu saya untuk semakin mendisiplin anak saya. Ya, tapi discuss dengan wali kelasnya, dengan gurunya, kenapa kok di rumah dengan di sekolah kok beda ya? Apakah mungkin saya ada salah nih di dalam membesarkan anak? Saya rasa itu yang pertama yang sangat perlu dilakukan dan perlu dilakukan sesegera mungkin. Ya, karena belakangan saya khawatir memang mengenai hal ini ya, khususnya berkenaan dengan anak cowok gitu ya. Jadi pada waktu kita percaya anak kita itu anak Tuhan gitu ya, maka yang pertama tentunya kita mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak itu dengan baik. Kita tidak bisa mengumbar mereka. Tapi juga kalau kita percaya anak itu anak Tuhan, tidak sepatutnya juga kita khawatir sampai sedemikian rupa ya. Di satu sisi saya harus mengapresiasi si ibu ini kreatif gitu ya, pakai cerita lah, pakai reward and punishment gitu ya. Cuman sulit untuk saya tidak melihat ini too much loh. Yang paling nyata tadi pada waktu mengatakan, mama masuk neraka kamu berkontribusi loh. Izinkan saya ya, kalau saya bisa mengatakan ini too much. Anak itu memang tidak sama ya. Gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita membandingkan anak gitu ya, dan kita mesti menyadari hari ini memang yang namanya anak cowok itu sedang under pressure gitu ya, karena hari ini cowok tidak terlalu diizinkan untuk menjadi cowok in the name of emancipation begitu ya. Jadi hari ini menjadi anak cowok itu lebih berat kalau mau dikatakan ya, kalau dia mau menonjolkan kecowokannya, kamu kok nakal sih, kamu kok, tapi sekaligus juga diharapkan dia mandiri dan seterusnya.
Ya, sehingga saya merasa didikan tadi meskipun secara motivasi saya amini, cuman agak terlalu banyak. Ya, untuk anak pertama mungkin cocok, gitu ya. Untuk anak yang kedua itu sangat tidak cocok. Ya, sehingga itu tadi ya, datang kepada Tuhan, datang kepada suami, coba ajak diskusi juga guru-guru, karena ya langkah yang harus diperbuat itu apa gitu ya, longgar. Nah, cuman melonggarkan ini yang saya tidak dalam posisi memberikan detail, karena kan saya hanya taunya sebatas yang diceritakan. Itu kenapa tadi saya bilang coba discuss dengan yang lebih kenal, teman-teman juga. Menurut kamu saya berlebihan nggak sih? Ya, karena kalau sudah terbiasa diketati ya, Vikaris Kias 12 tahun tiba-tiba dilonggarkan, itu juga tidak bagus. Tapi harus mulai dilonggarkan, gitu ya, harus mulai dilonggarkan. Nah, cuman melonggarkannya seperti apa? Ya, saya benar-benar berharap ibu ini datang di hadapan Tuhan minta bijaksana, coba cari suami, coba cari kalau ada hamba Tuhan yang dekat begitu ya, yang bisa membimbing sehingga pelan-pelan dilonggarkan sehingga anak ini bisa bernafas gitu. Ya, sehingga anak ini bisa bernafas. Benar-benar jangan diteruskan loh. Maksudnya jangan terus tadi ya. Saya jujur loh, ketika saya mendengarkan tadi sekali lagi ini pendapat saya pribadi ya. Saya pun kalau pada waktu kecil saya dibeginikan, saya akan menjadi seperti itu loh. Ya, saya tidak rapikan 3 hari setrika terus apa. Ya, saya harus mengatakan kalau saya dalam posisi anak ibu, saya akan mengalami hal yang sama, sekali lagi tanpa tidak menghargai segala upaya ibu untuk menjadikan anak ibu sebagai anak Tuhan yang baik. Gitu ya. Jadi libatkan komunitas sudah betul, membawa kepada komunitas, cuman ya tadi ya, bukan hanya sekedar melibatkan komunitas untuk membentuk anak saya, tapi bolehkah ibu ini juga melibatkan komunitas untuk membentuk saya? Gitu ya. Gimana sih kalau dikatakan saya kok diberikan jawaban oleh Fokus mesti melonggarkan nih gitu ya. Nah, melonggarkan bukan dalam pengertian membiarkan itu tadi ya. Tolong berikan bijaksana ya, gitu ya. Gimana melonggarkannya itu secara lebih proporsional. Nah, ini saudara-saudara seiman, suami khususnya akan lebih baik karena mereka yang lebih tahu secara konkret. Dan satu lagi yang terakhir yang saya harap bisa juga dilakukan oleh ibu ini ya. Ibu mesti cari kelebihan anak ibu dan apresiasi itu. Ya, saya lihat anak ini baik loh. Saya nggak tahu ya ibu ini mengapresiasi sejauh mana, apakah hanya terkejut anak kok bisa kepikir bunuh diri padahal umur 6. Ya, apakah ibu hanya terkejut ataukah saya rasa harus juga mengapresiasi ya, berarti anak ibu itu sayang. Begitu ya, sehingga daripada mamanya ke neraka mending saya mati ini. Dan betul ya, anak ibu tadi peka. Gitu ya, ini nembak saya ya ini ya, cerita perbandingan nembak saya begitu ya. Berarti anak ibu ini peka, berarti seharusnya ya anak ibu itu mempunyai nilai-nilai yang sangat baik. Ya, sehingga coba lebih lihat nilai-nilai baik itu, coba lebih apresiasi gitu ya. Jadi saya percaya kritik dan apresiasi ini mesti berjalan bersama-sama, bahkan ya boleh lebih banyak apresiasi sedikit lah daripada kritik. Ya, ini satu hal yang saya harap ibu juga bisa lakukan. Banyak loh, saya baca tadi ya, anak ibu ini mempunyai banyak aspek yang saya rasa sangat bisa diapresiasi. Ya, dia bukannya tidak mau menyenangkan hati mamanya, bahkan dia lebih rela dia mati ketimbang mamanya masuk neraka, dan saya percaya itu sesuatu hal yang harus diapresiasi. Ya, sehingga saya rasa sebatas itu saya bisa menjawab, ya kiranya menjadi berkat. Dorongan saya adalah libatkan betul tadi ya saudara seiman, komunitas suami, tapi bukan hanya untuk membentuk anak, tapi membentuk ibu. Ya, kiranya ini bisa diterima, jawaban ini bisa diterima dengan baik. Kiranya Tuhan boleh berikan hikmat bijaksana. Pertanyaan kedua saya sudah terjawab di Fokus 73 mengenai 3 tipe pengudusan. Pengudusan awal, pengudusan progresif, pengudusan final. Mohon bantuannya untuk referensi ayat Alkitab, terutama untuk pengudusan progresif dan final. Dengan hal ini saya mau bergumul karena yang saya rasakan grafik saya cenderung menurun. Oke, baik. Terima kasih juga di pertanyaannya ya. Ya, untuk pengudusan progresif ya, salah satu ayat yang sering kali dipakai meskipun memang tidak langsung berbicara pengudusan, ada yang progresif gitu ya. Tapi coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Iya, dan juga kalau saya boleh lanjutkan sedikit, jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ya tidak mungkin sempurna ya dalam dunia ini. Bahkan kalau kita merasa saya sudah sempurna nih, wah ini bohong nih ya. Begitu ya, itu tidak benar. Tapi juga sisi yang lain ya sudah, memang saya berdosa, ya memang saya begini, juga tidak. Ya mesti mengakui gitu ya, minta ampun kepada Tuhan gitu ya, dan Tuhan akan memimpin kita.
Ya ini singkat ini adalah salah satu ayat yang berbicara mengenai pengudusan progresif. Nah, untuk pengudusan final gitu ya, coba kita lihat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-42 sampai 44 ya, di sana ada 4 kontras antara tubuh sekarang dengan tubuh kebangkitan, yang sekarang binasa, yang nanti tidak binasa. Yang sekarang itu hina, yang nanti dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang sekarang lemah, yang nanti kuat. Yang terakhir itu yang sekarang ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan tubuh rohaniah. Nah, tubuh rohaniah ini bukan roh ya, bukan roh melayang-layang ya. Ini tubuh rohaniah. Maksudnya apa? Ya, saya setuju dengan penafsir yang mengatakan ya hari ini ya kenapa kita itu terus bergumul terhadap dosa, tidak bisa sepenuhnya menang atas dosa ya karena tubuh kita masih tubuh badaniah. Roh penurut tetapi tubuh itu, daging itu lemah. Begitu ya. Tapi nanti ketika kita mendapatkan tubuh yang baru saat kedatangan kedua gitu ya, maka kita akan sanggup untuk sepenuhnya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, kita akan sanggup untuk sepenuhnya tidak berdosa. Nah, itu namanya tubuh rohaniah. Ya, sehingga ini salah satu kerinduan orang percaya harusnya, bukan cuma nanti di surga mulia, bukan cuma di surga nanti tidak perlu pakai kacamata seperti saya begitu ya karena tubuh kita kuat, tapi juga salah satu yang kita nantikan adalah di surga kita bisa sepenuhnya menang atas dosa, dan itu satu kemerdekaan yang sangat besar. Ya, satu kelegaan yang sangat-sangat besar sekali. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengudusan final. Ya, pengudusan final. Nah, mengenai tadi ya, kok merasa degresi semakin menurun dan bukannya semakin bertambah. Ya, kalau saya boleh kasih satu saran gitu ya kepada saudara perlu untuk melihat secara lebih luas. Ya, jadi sekali lagi saya terus nggak tahu berapa kali mengurangi, jangan ekstrim. Ekstrim pertama mengabaikan dosa. Ya, tapi juga ekstrim yang kedua ya, terlalu sempit berfokus kepada satu kelemahan kita dan tidak melihat secara cukup utuh. Ya, jadi itu kenapa saya kalau boleh saya mengatakan coba saudara yang bertanya ini dan juga setiap kita ya yang mengalami pergumulan yang sama nih kok saya menurun ya bukan menaik. Biasanya dua tuh Vikaris Kias. Ya, yang pertama adalah kita terlalu sempit. Kita nggak melihat aspek yang lain. Ya, hanya satu aspek itu yang kita lihat kok saya turun padahal kan ya saudara jangan-jangan sudah bertumbuh di dalam pengertian firman, saudara jangan-jangan sudah lebih sabar, saudara jangan-jangan sudah lebih dalam banyak hal begitu ya, lebih rajin ke gereja dan seterusnya. Ya, sehingga coba lihat lebih luas. Dan yang kedua, nah ini juga penting ya, saudara kalau belum gitu ya, kalau belum saudara mesti mulai masuk ke dalam pelayanan. Ya, sehingga kadang-kadang ya, saya nggak tahu ini karena excuse atau sengaja cari atau apa. Wah, saya belum layak melayani karena saya masih jatuh kepada katakanlah apa dosa pornografi begitu ya. Oh, itu tidak tepat loh. Begitu ya. Sehingga meskipun satu sisi memang dosa pornografi kita mesti berhati-hati, tetapi saudara dengan saudara melayani gitu, dengan saudara melayani berarti saudara akan melihat pertumbuhan dalam sisi yang lain yang bahkan juga begitu ya, yang bahkan juga bisa menolong saudara untuk ada kemajuan dalam satu dosa yang saudara bergumul. Jadi kalau saya boleh sharing secara pribadi ya Vikaris Kias ya, justru karena saya ini melayani kan. Jadi ketika saya katakanlah bertengkar dengan istri, hamba Tuhan bisa bertengkar dengan istri ya? Bisa gitu ya. Tapi justru ketika saya itu besok khotbah, pernah punya pengalaman yang sama ya. Di satu sisi memang nih kadang-kadang buat saya lebih jengkel sama istri ini, saya ini mau khotbah kok gara-gara istri malah gimana ini saya seperti orang munafik. Tapi di sisi yang lain ya itu memaksa saya untuk oke bereskan. Ya, itu besok khotbah nih, bereskan. Iya, betul. Begitu ya. Nah, berarti ini Vikaris Kias juga mengafirmasi ya. Ya, sehingga saudara belum melayani, saudara harus melayani, gitu ya. Dan kalau saudara sudah melayani, layanilah dengan lebih sungguh-sungguh. Dan itu kan sudah suatu kemajuan. Ya, jadi kuncinya satu ya, bagi saudara yang terlalu meremehkan dosa ya tentunya nasihat ini jangan diterima dalam hati ya, saudara mesti lebih serius. Tapi yang bertanya ini agak mirip dengan ibu tadi ya, meskipun ini lebih berkenaan dengan diri sendiri ya. Lebih luas, coba lihat lebih luas. Ya, lihat progres saudara secara lebih luas, lihat pekerjaan Tuhan secara lebih luas begitu ya. Sehingga jangan terlalu terfokus kepada satu dosa itu saja. Saya yakin kalau seperti itu saudara akan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan akan bertumbuh, sementara yang satu itu dijaga jangan lebih parah. Ya, sampai pada waktunya nanti begitu ya. Biasanya saya mengatakan dosa seksual ya ketika saudara nikah nanti gitu ya, ada kesempatan juga untuk lebih lagi berubah ya, atau nanti ketika kita berjumpa kedua kali dengan Tuhan. Tapi secara overall harusnya kita bisa progresif.
Pak, itu karena tadi bicara mengenai tubuh rohani yaitu, saya teringat 2 ayat ya, bahwa ini tuh past tense sudah terjadi gitu ya. Misalnya Efesus 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Terus misalnya lagi dalam Kolose 2 ayat 12 begitu ya, itu kan past tense juga itu, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith, dan seterusnya begitu. Ini karena saya baru ketemu juga karena baca Richard Gavin begitu, yang bukan cuma apa ya, dia katakan bahwa inner man kita itu betul-betul sudah raise juga bersama tubuh kebangkitan, dan nanti memang kebangkitan di waktu Yesus datang kedua kali memang tubuh kita ikut bangkit, tapi inner man ini tidak lebih bangkit dari sekarang. Nah itu bagi saya itu menguatkan begitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai pengudusan awal, ya kan, begitu ya. Inner man kita, ya sehingga seperti Petrus ya, roh penurut tetapi tubuh lemah. Jadi rohnya sudah beres sih, tapi ketika dia tidak berjaga-jaga di Taman Getsemani ya jatuh juga. Tapi ketika dia jatuh bukan berarti dia belum lahir baru ya. Ya rohnya sudah beres, dagingnya ini loh, gitu ya, dagingnya masih lemah. Itu kenapa perlu berjaga-jaga. Cuman ya betul, jangan hanya lihat dagingnya, karena seringkali ya banyak orang mengatakan Petrus kok enggak berubah. Betul, dia sudah berubah loh. Itu kenapa kan beda ya. Yang pertama ketika Yesus mengatakan anak manusia akan dimatikan, Petrus protes kan, malah ditegur dengan keras, ya nyala engkau iblis. Kenapa yang kedua pada waktu Yesus mengatakan kamu akan meninggalkan aku, Petrus mengatakan enggak. Ya kenapa Yesus gak mengatakan iblisnya kok enggak pergi-pergi? Kenapa Yesus sepertinya kok sabar ya, aku mendoakan kamu, ya sehingga kamu tidak akan kemudian kolaps ketika engkau pulih, kuatkan. Kenapa Yesusnya sabar? Karena Yesus, dari ini kita bersyukur ya, Yesus melihat secara utuh. Yang pertama Petrus itu karena takut mati. Yang kedua karena dia berani mati. Itu kenapa? Oh enggak loh, saya nggak akan lari. Ya sehingga tidak bisa kita melihat, oh akhirnya nyangkal kok. Beda loh, anak kita hendak naik kelas karena malas, dengan anak kita hendak naik kelas padahal sungguh-sungguh sudah belajar, ya tidak bisa dilakukan sama. Ya kita bersyukur ya punya Tuhan yang seimbang begitu ya, melihat kita secara utuh. Setuju dengan Vicaris Kias. Ya jadi secara inner man kita sudah hidup, karena kalau enggak kita tidak mungkin percaya Tuhan. Cuman memang selama dalam dunia masih ada pergumulan sampai nanti kita mendapatkan tubuh rohaninya. Saya mau bertanya, apakah orang tua boleh tinggal bersama anak yang sudah menikah? Ya sekali lagi ya, nggak bisa cuma sekedar boleh atau nggak boleh nih ya. Yang pertama, sudah nikah berapa lama? Ini pengaruh sih, gitu ya. Jadi kalau pasangan baru, ya sebisa mungkin, gitu ya, bisa lepas dari orang tua. Ya karena kan ini pasangan baru, 2 orang suami istri yang masih baru itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya sehingga perlu waktu untuk membuat budaya yang baru. Ya yang akan lebih sulit kalau misalnya memang tidak memiliki kebebasan yang cukup. Ya, dan selain itu juga bisa jadi akan ada banyak konflik yang seringkali yang terjadi adalah antara menantu wanita dengan mertua wanita juga. Ya karena enggak gampang ya, meskipun oke, ini kamar kamu, mama tidak akan mengurus kamar kamu. Kalau dapur bagaimana? Gitu ya, menata ruang tamu seperti apa gitu, sehingga kalau pasangan baru menikah sebisa mungkin akan sangat baik untuk pertumbuhan pernikahan itu sendiri, untuk tinggal sendiri. Ya, tapi kalau kemudian setelah sekian lama ya, katakan mungkin orang tuanya sudah cukup lanjut usia, gitu, dan kemudian kesulitan untuk tinggal sendiri, mau bersama-sama dengan anak, saya rasa itu kalau dibicarakan baik-baik mestinya lebih bisa. Karena jelas, nah ini jelas ini penting, gitu, karena pernikahan itu institusi, gitu ya. Jadi jelas orang tua yang masuk ke rumah anak. Ya, jadi jelas ini rumahnya siapa, ya, istri juga jelas tempatnya di mana gitu ya, mama juga jelas tempatnya di mana. Harusnya ya kalau si mama atau papa ini bisa menempatkan diri, harusnya lebih oke. Ya karena ini jelas saya ke rumah anak gitu ya, dan anak juga sudah memiliki budaya yang sudah terbentuk karena sudah sekian lama menikah. Ya seperti itu sih ya, jadi dilihat situasi bagaimana, dan kalau saya boleh kasih satu nasihat lagi, di awal bicarakan sejelas mungkin, gitu ya, sejelas mungkin, termasuk kalau di awal pernikahan pun andai kata misalnya benar-benar tidak memungkinkan atau orang tua sangat mengharapkan tinggal bersama-sama, ya sejelas mungkin ngomong di awal, karena kalau tidak saya khawatir istri itu nanti yang akan dalam kondisi yang sangat sulit. Jelas itu penting dari awal.
Saya teringat saya pernah baca di Atlantic itu, David Brooks itu punya pandangan tentang nuclear family. Oh. Bagi dia judul artikelnya Nuclear Family is a Mistake. Karena menurut dia itu baru mulai di pertengahan abad ke-20. Sebelumnya itu keluarga itu ya tinggal bareng, ya kerjanya pun ya sebelum revolusi industri kan kerja ya di sekitar situ begitu, rumahnya tidak pergi jauh kembali. Dan bagi dia ini salah satu biang masalah kenapa orang modern makin stres, gampang depresi, karena dua orang itu terlalu berat begitu. Kalau kita tinggal sama orang tua kita, ada paman, ada itu bisa saling membantu menurut dia. Nah, kita mesti lihat secara lebih luas ini Vikaris Kias. Tidak sesederhana itu, karena memang sekarang kita secara budaya sudah berbeda. Iya. Ya kalau dulu kan pasangan saya dipilihkan oleh orang tua saya, dan dia sama saya juga dipilihkan sama orang tuanya dia. Iya. Gitu ya, jadi berbeda. Sama seperti ini, kalau saya memberikan suatu perbandingan ya, begitu ya. Jadi kalau budaya Barat sama budaya Tionghoa beda. Budaya Barat itu anak kalau nikah ya cari rumah sendiri, gitu ya. Bahkan kalau sudah kuliah pun ya student loan, utang sama negara, bayar sendiri. Sementara kalau kita orang Tionghoa kan masih ada budaya untuk membelikan anak rumah. Nah, apakah berarti kemudian anak Tionghoa itu lebih tidak mandiri daripada anak Barat? Tidak. Karena anak Barat tidak dibelikan rumah, dia juga tidak wajib membelikan rumah. Ya kami orang Tionghoa dibelikan rumah, kami juga wajib membelikan anak rumah. Sehingga bagi saya ya, andai kata saya tidak bisa membelikan anak saya rumah yang saya terima dari orang tua saya itu punya dia. Gitu ya. Sehingga ini dua-dua sama-sama fairnya ini. Ya cuman dalam bentuk yang berbeda. Yang tidak fair, dan yang saya khawatir, jadi saya percaya masukan dia itu kita perlu denger ya gitu ya. Cuman yang jangan sampai kemudian nggak fair dalam pengertian bahwa kalau saya sama kamu, itu saya pakai budaya Barat ya, jadi saya nggak belikan kamu rumah, tapi kalau kamu sama anak budaya Timur, kamu belikan anakmu rumah ini. Nah ini berat gitu ya, ini saya khawatir nih, jadi nggak sederhana itu ya. Sekarang semua dari awal proses sendiri, tiba-tiba dengan keluarga. Nah cuman memang, gitu ya, apa yang dia katakan ada benarnya dalam pengertian, kita itu membentuk keluarga mandiri bukan berarti terpisah. Ya tidak, itu kenapa tadi saya mengatakan ketika orang tua memang sudah perlu tinggal, ya kita harus pertimbangkan ya, nggak cuma kira kita terpisah loh ya, tidak. Ya sehingga tetap di awal-awal kan juga di dalam pernikahan Kristen ya, saudara yang lebih senior, kiranya boleh memberikan tuntunan kepada mempelai yang baru ini, gitu ya. Itu kan dalam kebaktian pernikahan kan selalu ada itu. Saya memperkenalkan pasangan yang baru, ya biarlah kita yang sudah lebih senior, kita mengingatkan mereka selalu, ya termasuk tentunya orang tua boleh. Cuman ya sama-sama jelas ketika saya mengingatkan kedua mempelai, bukan seperti saya yang orang dalam berotoritas ya, saya mengingatkan sebagai saudara seiman. Nah tempatnya di mana ini penting. Ya sehingga meninggalkan orang tua atau rumah sendiri tidak berarti tidak mencampurkan orang tua sama sekali, tidak. Termasuk kalau kita punya anak misalnya dan kita tidak sanggup untuk salah satu tidak bekerja, kita juga tidak sanggup misalnya untuk taruh anak itu di tempat penitipan anak, bolehkah kita itu menitipkan kepada orang tua? Boleh, cuman gitu ya harus tanggung jawab utama orang tua, tidak boleh kakek neneknya, jelas tempatnya. Gitu. Nah ini juga ya, harusnya kalau di Indonesia tuh masih oke sih, mungkin ini kan dia budaya Barat ya, yang benar-benar sepertinya ya saya orang tua setelah saya menikah di Timur harusnya tidak ada sampai seterpisah seperti itu sih harusnya ya gitu ya. Ya Pak Henry, ini juga cukup panjang tapi tidak sepanjang yang tadi. Saya dari background Reform Injili dan suami dari background Hillsong. Sekarang bergereja di salah satu gereja GBI. Program komunitas Komsel di sini sangat erat dan saling memperhatikan dari segi pertumbuhan rohani dan relasi. Tapi khotbah-khotbah di mimbar ringan dan mostly untuk orang-orang yang baru percaya agar mudah mengaplikasikan firman ke kehidupan sehari-hari. Setelah menikah, saya mengajak suami saya ke GRI agar dia bisa mendapat makanan keras tanda kutip dan mengerti lebih dalam lagi tentang doktrin agar imannya tidak gampang goncang saat ada pertanyaan-pertanyaan as simple as kenapa perpuluhan masih ada, kan itu perjanjian lama, atau kita dipilih Tuhan karena Tuhan mau pilih kita, atau karena Tuhan tahu kita mau ikut Tuhan maka kita dipilih dan lain sebagainya. Suami saya merasa diberkati dengan khotbah-khotbah di GRI, tapi dia melihat tidak ada komunitas Komsel yang sangat akrab seperti di gereja yang kita sekarang.
Saya juga sangat merasa diberkati di komsel kami sekarang, tapi saya takut lama-lama jadi terbiasa hanya minum, tanda kutip, minum susu dan tidak kritis lagi. Juga di komsel kami ada beberapa orang yang baru mengenal Tuhan atau yang lahir baru. Saya rindu mereka mengenal lebih lagi Tuhan yang diimani. Bahkan ketua komselnya juga tidak terlalu mengerti doktrin. Kalau dari yang saya lihat setelah ngobrol dengan mereka. Apakah lebih baik kita fokus untuk membangun iman keluarga saja dengan bergereja di GRI, atau tetap di gereja sekarang dan kadang-kadang visit GRI? Kita sudah coba beberapa gereja dan tidak menemukan gereja yang di tengah, tanda kutip. Kita sudah berkonsultasi dengan ketua komsel dan mereka menyarankan agar kita mengikuti hati. Juga bilang tidak semua harus terlalu rohani atau fokus rohani banget, tapi mendapat komunitas yang baik juga penting. Terima kasih. Ya memang ya, gereja masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Saya satu disclaimer di awal ya, jawaban saya ini tidak secara netral dalam pengertian mana lebih penting daripada mana begitu ya. Tetapi lebih kepada dari sudut pandang dia sudah bergereja di sana. Nah ini penting gitu ya, ini harus digarisbawahi ya. Jawaban saya didasarkan kepada fakta bahwa yang bersangkutan yang bertanya ini sudah bergereja di sana gitu ya, dan bahkan sudah terlibat di sana juga, suami istri sudah di sana. Ya, dan karena ibu dan suami sudah bergereja di sana begitu ya. Jadi selama gereja Bapak Ibu itu tidak tidak mengerjakan hal yang salah. Kalau tadi kan lebih kesannya susu ya, tapi bukan misalnya salah begitu, tapi ya dangkal katakanlah begitu ya. Saya tidak akan mengatakan bahwa pindah dong ke GRI karena Bapak Ibu sudah bergereja di sana dan gereja Bapak Ibu juga tidak mengajarkan hal yang salah, cukup memperhatikan juga begitu ya. Ya sehingga kalau saya boleh memberikan saran praktisnya, kalau mau dikatakan silakan tetap beribadah saja di sana. Ya kemudian bisa secara teratur ikut pembinaan, dan di GRI ada cukup banyak pembinaan ya yang terbuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat GRI saja. Ada itu Streets, Sekolah Teologi Reform Injili Jakarta, yaitu untuk jemaat awam yang mau belajar lebih lanjut, dan itu tidak dibatasi untuk jemaat GRI saja. Ada Speak juga yang secara setahun diadakan 3-4 kali gitu ya. Bahkan juga ada ibadah-ibadah raya seperti kemarin misalnya Jumat Agung di Arena gitu ya, yang terbuka juga untuk jemaat di luar GRI. Ibu dan suami bisa mengikuti program-program ini secara teratur sehingga bertumbuh di dalam iman, dan bahkan harapannya harapannya bisa nanti juga bahkan membawa yang lain untuk bertumbuh di dalam iman. Ya, sehingga saya rasa seperti itu karena konteksnya yang bersangkutan sudah menjadi jemaat gereja di GBI. Apakah salah jika saya berdoa supaya GRI masuk ke daerah saya, sekalipun di daerah ini sudah ada gereja Protestan, tapi saya lihat mereka kurang injili? Ya saya nggak berani mengatakan wah nggak boleh nih berdoa ada GRI gitu. Tapi kalau saya boleh mengatakan boleh diimbangi juga ya, berdoa juga untuk gereja di sana. Kiranya Tuhan juga boleh memperbaharui gitu ya. Dan juga satu hal, saudara juga boleh berdoa, Tuhan pakai saya juga untuk menjadi berkat di gereja di mana sekarang saudara berada. Ya hopefully harapannya dengan saudara ada di sana gitu ya, saudara bisa mempengaruhi gitu ya, bisa menjadi berkat juga bagi yang lain ya, sehingga melalui keberadaan saudara gereja-gereja Protestan di sana juga bisa semakin bertumbuh. Ya, jadi tidak harus dengan adanya GRI gitu ya. Bisa juga Tuhan pakai saudara atau sesama saudara seiman juga yang sadar gitu ya, baik-baik mendoakan, baik-baik melayani, baik-baik menjadi berkat. Oke, terima kasih untuk semua jawabannya. Sama-sama, kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah belum dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.